warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pinter Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA, yaitu pemuaian suhu. Adik-adik, siapa nih yang sering bepergian naik kereta? Mungkin banyak di antara kita yang udah nggak asing lagi ya sama gambaran rel kereta api. Tapi kamu sadar nggak sih, ternyata sambungan antar setiap rel kereta itu nggak dipasang rapat-rapat loh. Kenapa bisa begitu ya? Nah, pemasangan sambungan antar rel kereta yang nggak rapat ini tentu ada sebabnya. Salah satunya karena rel kereta api akan mengalami pemuaian di siang hari. Makanya sambungan setiap rel dipasang agak renggang, supaya tetap aman walaupun memuai. Lalu, apa ya pemuaian itu? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kakak mau tanya dulu nih, apakah kalian masih ingat dengan materi suhu? Kalau sudah lupa, coba dibaca-baca lagi ya. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin panas. Sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin dingin. Ternyata, suhu juga dapat mempengaruhi ukuran suatu benda. Perubahan ukuran pada benda menjadi dua macam, yaitu pemuaian dan penyusutan. Lalu, apa hubungannya dengan pemuaian ya? Sebelumnya, kita ketahui dulu nih, apa pengertian dari pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Sementara penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda saat benda tersebut mengalami penurunan suhu akibat didinginkan. Pemuaian atau penyusutan terjadi pada setiap benda yang mengalami perubahan suhu, baik untuk zat padat, cair, maupun gas. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita bahas pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Peristiwa ini terjadi pada zat padat yang ukuran panjangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan lebar atau diameternya, seperti paku, kawat, batang besi, dan sebagainya. Paku adalah salah satu benda yang dapat mengalami pemuaian panjang. Balik lagi ke persoalan sambungan rel kereta api yang dipasang agak renggang ya. Jadi, zat-zat yang ada di alam ini memiliki kecenderungan untuk memuai ketika suhunya panas dan menyusut ketika suhunya dingin. Rel kereta api yang berada di luar ruangan tentu akan mengalami peristiwa pemuaian. Pada siang hari, karena suhu udara cenderung panas, batang rel akan mengalami pemuaian atau bertambah panjang. Sementara itu, di malam hari batang rel akan menyusut atau bertambah pendek. Kembali lagi karena suhu udara yang dingin. Nah, pemuaian pada batang rel kereta karena suhu yang panas ini bisa menyebabkan saling mendorong antara dua batang rel dan membuat rel tersebut jadi melengkung. Tentu, hal tersebut akan sangat berbahaya. Bisa-bisa kereta akan keluar jalur saat melewatinya. Maka sambungan antar rel kereta dipasang agak renggang supaya ketika memuai, kedua batang rel tidak bakal bengkok. Pertambahan panjang suatu zat secara fisis akan yang pertama berbanding lurus dengan panjang mula-mula, yang kedua berbanding lurus dengan perubahan suhu, dan yang ketiga bergantung dari jenis zat. Adik-adik, contoh lain dari pemuaian panjang ini adalah kabel listrik.
Mengapa kabel listrik tidak dipasang secara tegang atau lurus? Karena jika terkena cahaya matahari, kabel tersebut akan memuai. Ketika malam hari, akan menyusut. Secara matematis, rumus dari pemuaian panjang sama dengan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Atau LT sama dengan L0 sama dengan alfa dikali delta T, di mana delta L merupakan perubahan panjang dalam satuan meter, L0 panjang awal juga satuan meter, LT merupakan panjang akhir dengan satuan meter, alfa sama dengan koefisien muai panjang atau derajat Celcius. Sedangkan delta T sama dengan perubahan suhu di mana satuan Kelvin atau derajat Celcius. Bisa adik-adik lihat pada gambar tersebut ya. Nah, adik-adik, supaya kalian tidak bingung dengan rumus yang di atas, maka mari kita kerjakan contoh soal di bawah ini. Sebatang baja yang panjangnya 2 meter dipanaskan, sehingga suhunya berubah dari 40 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika diketahui koefisien muai panjangnya adalah 1,1 dikali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Berapakah panjang baja itu sekarang? Pembahasannya adalah yang pertama kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang pertama yang kita ketahui adalah L0 atau panjang awal sama dengan 2 meter. Kemudian suhu. T1-nya sama dengan 40 derajat Celcius, T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Alfa atau koefisien bajanya sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah panjang akhir atau LT. Baik, adik-adik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masukkan rumusnya. L sama dengan L0 dikali alfa dikali T. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing. L0-nya atau panjang awalnya 2 meter. Kemudian koefisiennya 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Dan di sini ada T. T ini tadi kita ketahui ada 2 nilai, di mana T1-nya sama dengan 40 derajat Celcius, kemudian T2-nya 70 derajat Celcius. Jadi kita kurang ya, T2 dikurang T1. Lalu didapatkan 70 dikurang 40 sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian 2 meter dikali, nah ini kita jabarkan 0,00011 dikali 30. Mengapa kita jabarkan seperti ini? Supaya adik-adik paham dari mana datangnya atau mudah mencari nilai akhirnya ya. Di sini min 5 berarti di belakang Berarti di belakang 11 ini ada nolnya ada 5. 1 2 3 4 5 ya. Kalau misalkan ini dia dijabarkan seperti ini ya, adik-adik. Nah, kalau kita cari sederhananya 1,1 dikali 10 pangkat min 5. Ini cara sederhananya ya. Kalau ini cara penjabarannya supaya kita mudah mencari hasil akhirnya. Karena nanti kalau misalkan adik-adik pakai cara yang ini nanti bingung ya. Lebih baik kita menggunakan seperti ini atau kedua-duanya kita taruh di sini. Ya. Setelah dapat 2 dikali 11 sama dengan 22 ya. Anggap saja 0 ini kalau 2 dikali 0,000 ini sama dengan 0 ya. Jadi kita ambil 2 dikali 11 saja. Didapatkan 0,00022 ya. Lalu kita kali 0,00022 itu dengan 30. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 0,00066 meter ya. Di sini kita lihat nolnya ada 4 adik-adik ya. Supaya kita sederhanakan lagi, maka dia mendapatkan
6,6 dikali 10 pangkat min 4 meter ya. Kenapa menjadi 6,6? Karena kan di sini ada koma ya. Jadi kita sederhanakan menjadi 6,6 dikali 10 pangkat min 4. Dilihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 berarti min 4. Kalau nolnya di sebelah setelah 66 berarti plus ya, menjadi plus, ini tidak menjadi min. Jadi kalau plus itu tidak perlu dituliskan. Cara penjabaran dari hasil yang di sini tadi ya seperti ini. Ini 0,00011 ini kita kali 2 ya. Ini tadi L0-nya atau panjang awal, ini koefisiennya. Maka didapatkan yang Kakak jelaskan tadi ya, ini 22 ya. Kemudian panjang awal ini tadi kita kali dengan suhunya. Suhunya tadi dapat 30 derajat Celcius. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 0,00066 atau kita sederhanakan menjadi 6,6 dikali 10 pangkat min 4. Paham ya adik-adik? Baiklah adik-adik, materi kita cukup sampai di sini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemuaian volume dan pemuaian zat cair. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.